lagi akan merubah sistem di negara kita kalau bukan masyarakat sendiri. Iya. Jadi ketua Pertama kali jadi KPPS. kota awalnya kan anggota, Iya. jadi kota KPPS di pemilu. Iya. Terus, di tahun yang sama jadi pantarli juga di pilkada Pilkada 2024. 2004. Iya. Jadi pantarli dan terus di pilkada November tanggal 27 itu, 27 November 2025 itu dipercayakan lagi juga dari, PPS, terus, PPK dan KPU itu karena KPU Manado itu dipercayakan juga jadi ketua ulang. Jadi Hanya di Sulawesi Utara kayaknya, Iya. seorang trans perempuan yang berekspresi feminim itu yang, terlibat langsung iya. menjadi penyiar radio. Jadi luar biasa. Mampu untuk, tunjukkan bahwa ini bukan batasan. Ini bukan batasan, tapi ini adalah batu loncatan buat kita membuktikan bahwa kita punya kemampuan yang sama Iya. yang dimiliki oleh orang lain, walaupun orang lain memandang kita itu berbeda. Beda. Podcast KPU Sulut obrolan pemilu. Podcast KPU Sulut obrolan demokrasi. Podcast KPU Sulut for teman pemilih. Hai teman pemilih, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Apa kabar teman pemilih? Semoga semua dalam keadaan sehat. Cuaca di kantor ini cukup cerah. Kita semua dalam keadaan sehat. Kita kembali berjumpa dalam acara Podcast KPU Provinsi Sulawesi Utara. Teman pemilih, kadang kita lupa bahwa di balik angka partisipasi pemilu ada wajah-wajah yang punya cerita. Ada yang datang ke TPS dengan penuh semangat, ada juga yang mungkin datang ke TPS dengan rasa cemas, takut ditolak, takut dipandang sebelah mata, takut dihina, hanya karena identitasnya. Mereka adalah bagian dari kita, kaum transgender. Mereka juga adalah warga negara yang suaranya ingin didengar. Nah, bagi mereka yang sudah biasa ke TPS, coblos itu sudah biasa. Tapi bagi teman-teman transgender ini, itu butuh keberanian dan yang luar biasa. Karena mereka harus berani tampil beda. Nah, berani menegaskan bahwa saya ini warga negara, saya punya hak untuk memilih. Nah, karena itu dalam episode kali ini podcast istimewa, kami mengundang salah seorang, ya bisa dibilang aktivis yang memperjuangkan hak-hak demokrasi bagi teman-teman transgender. Nah, kita berkenalan dengan beliau. Beliau adalah Sevia Salsabila. Halo Sevia, apa kabar? Baik, Kak. Sehat-sehat, Sevia? Sehat-sehat. Ya, sebelum kita mau bicara lebih jauh tentang bagaimana kaum transgender ini berpartisipasi dalam pemilu, dalam pilkada, bisa nggak terang tahu aktivitas sekarang Sevia apa ini? Oh iya, kebetulan Sevia salah satu aktivis di Sulawesi Utara, Mhm. karena memang Sevia tergabung di satu organisasi dan Sevia sebagai koordinator advokasi, jadi di setiap punya masalah-masalah itu pasti Sevia yang mendampingi teman-teman yang menjadi korban. Ada komunitas atau organisasi apa itu maksudnya? Sanubari Sulawesi Utara. Sanubari Sulawesi Utara. Iya. Itu ada kepanjangan Sanubari atau hanya ungkapan saja Sanubari? Iya, Sanubari Sulawesi Utara. Sebenarnya disingkatnya jadi Salut. Salut itu artinya Sanubari Sulawesi Utara. Oh, saya kira ada Sanubari, sa apa, Enggak. enggak. Hanya penyebutan Iya, Sanubari, Sanubari Sulawesi Sulawesi Utara. Utara. Jadi sekarang ini berkecimpung di komunitas Sanubari ya, untuk Iya. teman-teman transgender. Mhm. Nah, kita akan berbincang teman pemilih tentang bagaimana partisipasi dari teman-teman ya, teman-teman transgender, trans men, trans Iya. woman. Istilahnya tuh Iya. tadi coba Eh, dijelaskan. iya, Te kalau sebenarnya kita sekarang di Indonesia sendiri, terutama di Sulawesi Utara, dulunya masyarakat mengenal kita itu sebagai, waria.
Wanita Jadi pria. ya wanita Mmm, pria. Menurut kita sih kita sebagai kelompok, tersebut itu merasa kalimat itu kalimat yang diskriminasi menurut kita, karena ada kasar ya antara atau apa? iya, ada antara wanita dan pria. Dan Mmm, yang mengeluarkan istilah itu sebenarnya kan, dari heteroseksual bukan dari kelompok kami. Maka dari itu kami sendiri sebagai komunitas itu, lagi sosialisasi terkait dengan sapaan ataupun identitas dari teman-teman transgender, yaitu kalau Sevilla sendiri itu sering disebut itu trans perempuan. oh trans Iya, perempuan. kalaupun ada juga trans laki-laki, yang Oh, memang secara ekspresi itu memang maskulin jadi penyebutannya sekarang yang lebih, diterima sekarang di kaum, sanubari ini, transgender ini, itu trans perempuan dan dan trans trans laki-laki. laki-laki. Mas itu kelihatan lebih kedengaran lebih sopan ya maksudnya. Iya, betul. Nah, berbicara tentang, pemilu. Nah, kalau, bicara pemilu ini Sevilla terpikir apa itu pemilu? S s Ada nggak, pemikiran dari Sevilla tentang pemilu ini? Iya, dulunya waktu masih masih belum punya hak untuk memilih, berpikir pemilu itu hanya pesta-pesta buat masyarakat, begitu. Kan namanya juga pesta demokrasi Iya, pemilu ya? pesta demokrasi karena memang, karena waktu itu mungkin negara belum kasih hak Sevilla sebagai, pemilih Pemilih. untuk memberikan kontribusi terhadap negara, jadi berpikir hanya pesta. Tapi semenjak negara memberikan hak, ke Sevilla sebagai warga negara untuk memberikan kontribusi dengan, hak pilih, sudah paham terkait dengan pemilihan itu. Pemilihan umum itu sebenarnya salah satu, cara kita sebagai masyarakat Indonesia, terutama untuk masyarakat Sulawesi Utara, memberikan kontribusi besar terhadap bangsa kita ataupun daerah kita, agar bahwa kita itu bisa memilih pemimpin daerah ataupun pemimpin negara, ataupun DPR yang akan duduk nanti sebagai penyambung, kebutuhan masyarakat yang Mhm, ada, itu wajib sebenarnya, si semua warga negara wajib untuk wajib untuk memilih. memilih, iya. Ya luar biasa, pemahaman dari, Sevilla tentang pemilu. Nah sebelum torang bahas lebih lanjut, ini boleh nggak ceritakan bagaimana proses, penerimaan diri dari Sevilla sampai sampai saat ini? Dari, eee, sebelumnya pria ya, sebelumnya pria kemudian sekarang, menjadi trans perempuan, bisa ceritakan sedikit bagaimana prosesnya? Ya, proses untuk menentukan secara identitas gender itu kembali di pola pikir kita sebagai manusia. Karena pertama poin besarnya itu manusia mana pengen terlahir seperti ini, itu poin pertama Iya, sebenarnya. Tapi, sebenarnya latar belakang Sevilla dan keluarga Sevilla itu secara agamis itu sangat lumayan tinggi, Kak. Karena memang Sevilla itu juga dulu sekolah pengajian, mhm. begitu. Dari kelas berapa ya, dari usia berapa ya mulai Itu merasa dari kecil, dari kecil? iya, bahkan dari sebelum sekolah sudah merasa bukan berbeda sih, tapi merasa bahwa kok rasa ini, eee, tidak sama dengan anak-anak laki-laki pada umumnya, Iya, gitu. Sudah ada rasa tertarik, mhm, begitu. Ya, karena memang mungkin masih anak-anak, masih labil, jadi mungkin orang tua berpikir bahwa, "Oh, ini mungkin kenakalan anak-anak Kakak saat itu." Dan Sevia juga berpikir itu, ya ini mungkin ya proses, Sevia sebagai anak-anak pada masa itu, mhm. gitu. Nah, di saat umur 11 tahun, 12 tahun itu sudah mulai merasa, kok nggak nyaman Heeh. dengan hal ini, begitu. Di saat, dipaksakan untuk bermain dengan laki-laki itu sudah tidak nyaman, Kak, Oh, begitu. Karena memang walaupun secara ekspresi, secara, ketubuhan Sevilla itu maskulin, laki-laki pada mhm, umumnya orang bilang, laki-laki biologis ya, pada iya, umumnya, merasa itu salah. Salah iya, karena memang rasa itu berbeda. iya.
Dan pada waktu mengambil keputusan itu, apa, pernah muncul rasa malu, takut? Malahan mengambil Heeh. keputusan ini, keputusan yang sangat, luar biasa menurut Sevilla pribadi. Karena Mhm. kenapa? Karena penolakan dari keluarga, Iya, itu penolakan pasti. dari masyarakat, Iya, struktur sosial yang sosial, ada heeh. itu, Kakak, itu sangat kencang sekali. Mhm. Iya, Sevilla itu dapat kekerasan Mhm. dari, masyarakat ataupun dari keluarga. Bicara ini sebenarnya sedih, ya iya sedih, Iya. tapi, untuk sekarang Sevilla sedih mau kasih keluar air mata di hal-hal yang menurut Sevilla itu yang tidak penting. Mhm. Jadi sekarang mungkin sudah diterima ya, baik Sudah di sangat diterima. keluarga, di Dulunya itu masyarakat. dapat kekerasan, penolakan dari keluarga, tapi sekarang dengan perjuangannya seorang Sevilla Salsabila untuk Mhm. membuka, pemikiran paradigma Wah, dan, keluarga itu terbayar sudah iya. sampai detik ini. Karena sekarang Sevilla Pe Mama itu jadi mama para teman-teman komunitas Sevilla. Oh, Rumah Sevilla itu jadi rumah aman bagi ah, teman-teman, Sevilla. Sevilla, heeh. Walaupun hanya gubuk derita ya, istilahnya begitu, Iya, Kak. Tapi bersyukur perjuangan itu, Kak, jadi perjuangan yang terbayar walaupun secara perasaan, secara, mental itu dikorbankan, Kak, saat itu, tapi terbayar sudah, Kak. iya. Jadi keluarga akhirnya ikut mendukung segala Untuk usaha dari mendukung, secara pakaian aja mhm. mau sepupu, tante, ataupun, mama itu kalau ada ke mana-mana mau beli baju itu pasti tanya, "Sevia Ngana suka baju ini?" Ataupun dalaman-dalaman yang, yang sering dipakai perempuan itu sering Oh, dikasih. iya. Iya Iya, jadi luar iya biasa Sevilla ada bersama dengan keluarganya dengan, iya, betul. karena stigma ini kan Mhm, sangat, tidak baik heeh. di masyarakat kan. Iya, karena Sevilla percaya, Kak, bahwa, semesta alam ini itu tidak pernah akan, mengatakan manusia itu salah. Iya. Karena, di mata Tuhan itu sebenarnya manusia itu sama, Mhm. iya. Bicara dosa ataupun tidak dosa, menurut Sevilla selagi itu mulut manusia, Sevilla nggak akan percaya. Karena Sevilla percaya bahwa sampai sekarang tidak ada manusia yang punya alat untuk mengukur dosa dan tidak dosa orang lain. Iya. Oke, teman pemilih, eee, demikian cerita dari, Sevilla Salsabila tentang kehidupan pribadinya. Dia sudah berani mengungkapkan di podcast kali ini. Nah, dalam perjalanan identitas sebagai trans perempuan sekarang, apa pernah ada kesulitan untuk diakui sebagai warga negara? Pernah? Sebenarnya kalau mau diakui sebagai warga negara itu tidak, karena memang kalaupun sesuai dengan, kemauannya, kita sebagai kelompok trans perempuan yang ada itu di negara ini, kalaupun akan merubah secara identitas itu harus sesuai dengan, perubahan fisik, Fisik? Mhm. body, gitu. Karena memang yang itu di aturan negara yang ada, karena di Iya. saat kita akan merubah secara identitas, yaitu KTP, Mhm. itu kita harus, ikut operasi dan kita harus naik sidang dan, di persidangan itu kita harus membuktikan secara dokumen dokumen, kesehatan dari dokter bahwa betul-betul kita itu sudah merubah secara jenis Amin, kelamin. mhm. Jadi berarti, kalau sekarang, dokumen kependudukan Masih masih iya, karena masih memang proses itu sulit juga untuk iya merubah itu kan. iya, betul. Nah kemudian, kita coba menggali bagaimana, Sevilla ini dalam partisipasi di pemilu dan pilkada. Ini spill teman-teman, ternyata Selvia Salsabila ini pernah menjadi penyelenggara pemilu. Nah, coba ceritakan bagaimana, pengalaman Sevilla menjadi penyelenggara, katanya pernah jadi KPPS, menjadi Pantarlih, Iya mungkin iya bisa iya. dijelaskan kapan, tahun berapa, Oh, iya. pemilu kapan? Oke, mungkin sebelum kita masuk, ke topik Sevilla terlibat di pemilu Mhm.
Pemilu dan Di pilkada. iya, pilkada ini sebenarnya Sevilla salah satu orang yang mau ribet dengan hal-hal begini. Iya, Karena memang sudah terdoktrin, ini bikin apa torang pilih, sedangkan negara itu tidak pernah mengakui, torang sebagai warga warga negara. negara, dan terus, negara belum memenuhi standar hak dasarnya torang sebagai warga negara. Itu Iya, sudah terdoktrin dari sebelumnya. mhm, Tapi Eh, bukan bersyukur sih, tapi karena mungkin sering baca, sering nonton sampai doktrin itu dipatahkan dengan satu kalimat bahwa, "Siapa lagi yang akan merubah sistem di negara kita kalau bukan masyarakat sendiri?" sendiri, iya, betul, Dari kalimat itu Sevilla tersadar, heeh, dan di tahun 2019 itu pertama kali Sevilla itu terlibat menjadi KPPS di lingkungan Sevilla, karena itu kan memang melalui kebetulan seleksi kan atau dipilih oleh kan itu kan kita Pak Lurah kasih masuk atau berkas formulir KPPS saat PPS, itu di heeh, kantor lurah, mmm, dan, kurang tahu KPPS saat itu pilih ya iya, Sevilla. Tapi itu awal mulanya tahun 2019 itu menjadi tahun yang menurut Sevilla tahun emas bagi Sevilla siap, pribadi di dunia KPU. heeh, Iya, penyelenggara penyelenggara, pemilu, iya begitu. Karena tahun itu tahun pertama Sevilla belajar untuk bagaimana berproses dengan orang-orang baru pertama, dengan tanggung jawab yang baru, dan, puji Tuhan semesta alam itu terlewati dengan sangat baik. itu diterima oleh masyarakat sekitar itu? Diterima Tidak ada yang diterima, menolak gitu ya? nggak ada yang menolak, Heeh, karena waktu itu posisi Sevilla juga, di KPPS 4 anggota, di bagian pendaftaran. pendaftaran, heeh. Terus di pilkada tahun 2020 juga Oh, Sevilla itu tidak, terlibat lagi dengan beberapa teman-teman komunitas yang komunitas. satu lingkungan dengan Sevilla. Oh, berarti bukan cuma Sevilla, jadi Bukan cuma teman-teman juga Sevilla, di ikut, tahun 2019, 2020 itu bukan cuma Sevilla, ada teman-teman Sevilla, tapi secara ekspresi teman-teman itu maskulin, tapi mhm, pakai lipstik, tapi secara ekspresi musti maskulin. Kebetulan salah satu itu ada dengan Sevilla, berteman dengan Sevilla hari ini oh, datang tetap ke pakai, sini. baju yang putih hitam itu ya, putih hitam, Iya, tapi Sevilla dengan secara ekspresi rambut panjang, make heeh, up, dengan heels, itu datang ke TPS saat itu iya, bertugas. Itu di tahun tahun 2020. 20, Terus diberi kesempatan lagi di tahun 2023 Sevilla jadi Pantarli. Itu pertama Pantar. kali juga jadi Pantarli dan, Itu kan harus keliling-keliling kampung, iya, mendata, betul, dan dikasih jangka 1 bulan itu iya, 30 hari, tapi masa kerja itu kita selama 20 hari. iya, Karena masa turun lapangan itu 20 hari, dan, banyak cerita yang dalam arti yang menurut saya itu positif. Karena dari aktivitas-aktivitas itu, masyarakat memandang bahwa ternyata seorang transgender itu bukan cuman di salon, iya, bukan cuman tahu bajalangka sana kamari, Mas, tapi sebenarnya, komunitas transgender itu juga mewakili Sevilla saat itu mampu untuk mhm, bekerja sesuai tanggung jawab yang dikasih, dan itu selesai dengan bagus. iya, mampu mengemban tugas negara Iya karena sebagai betul, Pantari, KPPS itu semua, mhm. eee, melaksanakan tugas Iya negara betul, ya, Kak. Tapi bukan cuma sampai di situ, di tahun 2024 kemarin juga terlibat juga. terlibat di pemilu tanggal 14 Februari itu 2025, Sevilla sebagai ketua KPPS yang Luar pertama. biasa. Iya, ketua Tukang KPPS PS, yang pertama, teman-teman, dan itu hasil juga bagus, walaupun kita itu selesai jam 11 siang, tapi apa namanya, Sevilla sangat bersyukur bersyukur sekali karena dengan kerja keras itu mampu membuktikan. heeh, ini menjadi ketua KPPS ya, Yang waktu pertama di yang tahun pertama maksudnya kali jadi ketua oh, KPPS. maksudnya dalam kehidupan Sevilla pertama kali Iya, jadi ketua pertama kali jadi KPPS, kota, awalnya kan anggota, iya, jadi kota KPPS di pemilu. iya, Terus, di tahun yang sama jadi Pantarli juga di pilkada.
Pilkada 2024. 2004. Iya. Jadi Pantarlih, dan terus di pilkada November tanggal 27 itu, 27 November 2025 itu dipercayakan lagi juga dari PPS, terus PPK dan KPU itu karena KPU Manado itu dipercayakan udah jadi ketua ulang. Jadi mungkin karena mereka melihat pengalaman dari Sevilla, pengalaman di pemilu 2019, Pilkada 2020, sehingga di 2024 terpilih kembali, tapi sekarang mengemban tugas lebih besar sebagai ketua Ketua. KPPS. Iya. Iya. Tapi sebenarnya bukan beban sih itu, Kak. Iya. Menurut saya itu bukan beban, tapi salah satu adrenalin Sevilla menjadi tantangan besar buat Sevilla untuk bisa lebih naik lagi, dan itu salah satu pembuktian seorang Sevilla Iya. sebenarnya terhadap masyarakat di luar sana Mhm. yang sering memberikan stigma dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok kami, Kak. Iya. Apa Sevilla tahu, apa Sevilla pernah mendengar di tempat lain mungkin ada nggak, yang seperti Sevilla yang transgender ini menjabat sebagai KPPS, Pantarlih, atau hanya di Sulawesi Utara ya? Hanya di Sulawesi Utara. Utara. Karena memang sering komunikasi dengan teman-teman di luar Iya, daerah kemarin itu, ada komunitas. teman-teman itu mungkin tidak tertarik atau bagaimana, ini hanya di Sulawesi Utara kayaknya, Iya. seorang trans perempuan yang berekspresi feminim itu yang terlibat langsung Iya. menjadi penyiar Jadi luar radio. biasa, Iya, keluarga dan juga masyarakat ya, mendukung, menerima. menerima dengan kehadiran Sevilla juga teman-teman yang lain ya untuk menjadi penyelenggara pemilu. Iya, Kak. Bahkan jadi maskot. Jadi Jadi maskot di maskot. kampung. Iya. Iya. Walaupun pemilu dan pilkada tahun kemarin habis, Kak, Heeh. hal positif, pandangan positif dari masyarakat terhadap Sevilla itu masih ada sampai detik ini. Iya. Yang percaya bahwa Sevilla itu mampu untuk memberikan solusi yang positif buat masyarakat di saat masyarakat itu minim informasi. Iya. Keren sekali. Kemudian kalau terang balik lagi, waktu pertama kali Sevilla, merubah penampilan, kemudian datang ke TPS pertama kali, itu bagaimana? Ada penolakan kah? Ada kesulitan waktu pertama kali ikut pemilu di TPS dengan Seben penampilan baru ini? Oh iya, makasih. Sebenarnya kalau bilang ada penolakan, bukan penolakan secara langsung kalau menolak sebenarnya nggak ada, Kak, Nggak ada, nggak ada yang menolak. karena Tapi masyarakat sudah menerima saat itu juga ya? iya, tapi secara stigma ada, stigma. Stigma. Bulian itu ada, ada. Pasti secara identitas, Iya. KTP yang ditanyakan, "Ini Iya. pakai ini," pasti itu yang akan bukan secara ekspres. Karena memang Iya. secara ekspres sejauh Sevilla itu belum mendapatkan hak untuk memilih di pemilihan umum ataupun pilkada, Sevilla secara ekspres sudah seperti ini, begitu. Nggak pernah takut datang ke TPS, pasti udah mau tanyakan, "Mana KTP? Mau lihat KTP apa benar ini nama?" Nggak pernah Nggak takut? takut, bikin apa takut? Bikin apa takut? Toh pun secara administrasi negara lengkap kok, ada KK, ada KTP, Iya. ada akte kelahiran, ngapain musti takut? Iya. Jadi cuma penampilan yang saat itu berubah, tapi KTP masih KTP yang, sesuai dengan penampilan fisik gitu Masih, ya? Iya. untuk sekarang masih nyaman dengan KTP itu. Nah, kalau kamu lihat pandangan dari Sevilla tentang pemilu yang sudah lewat, tentang pilkada yang sudah lewat, bagaimana partisipasi dari khususnya teman-teman Sevilla, teman-teman trans perempuan, trans, pria, apa mereka antusias ikut pemilu ini? Iya. Yang Antusias, sangat antusias, Iya. karena mungkin sudah ada contoh bahwa ada beberapa teman-teman komunitas yang sudah terlibat langsung di kegiatan penyelenggaraan itu saat itu. Dan dari 2019 itu juga Sevilla sudah jadi orang yang
jembatan buat KPU ketemu dengan teman-teman komunitas Langsung. untuk sosialisasi Oh, kelompok-kelompok marginal saat iya ya, itu. Sevilla bantu juga Sevilla sosialisasi. bantu Mhm. untuk sosialisasi. Itu 2019. Di tahun 2020 karena mungkin Covid nggak ada, iya, nggak ada sama sekali Terbatas. ini karena terbatas. Mhm. Di 2023, 2024 juga ada baru-baru. Iya. Bahkan ada hal yang lucu, di tahun kemarin waktu pilkada, kalau orang-orang Manado aja bilang bahwa di tanggal 20 kan kebetulan 27 itu kan pilkada, Kada 26 20 itu kan November. otomatis torang sebagai KPPS itu mau Oh beres-beres, iya, mau istilah itu panen. malam madaka toh. Di hari itu ada kegiatan sosialisasi dari KPU provinsi di Hotel Arya Duta. Iya. Dan Sevilla yang terlibat untuk, memberikan undangan buat teman-teman Teman-teman. komunitas, itu undangan pemberitahuan itu dari KPU tanggal 25, kegiatan 26. Bayangkan Sevilla itu, jam 7 malam itu dapat pemberitahuan, jam 7 malam, jam 8 malam itu Sevilla musti kerja keras Iya, untuk, undangan secara online ke online teman-teman itu teman-teman, di Bitung, ada yang iya. di Minahasa, ada yang di Manado itu datang Iya, sebanyak 50 orang iya waktu itu. saat waktu itu di pilkada itu. Dan, Sevilla jadi narasumber. Ya, bersyukurnya kegiatan berjalan dengan bagus dan manfaat positif dari kegiatan itu didapati oleh teman-teman komunitas. Karena kenapa Sevilla bilang, karena ada tolak ukur dari selesai kegiatan itu dapat, informasi melalui, chatting WA ataupun telepon WA Messenger itu bahwa yang mana ini kegiatan yang sangat bagus buat teman-teman komunitas. Iya. Luar biasa karena itu, KPU tidak membeda-bedakan. Jadi semua warga negara ikut berpartisipasi. Jadi tidak memandang sebelah mata kaum transgender. Jadi kami juga KPU melakukan sosialisasi kepada, teman-teman ya waktu itu tanggal 26 November ya? Iya, 26 26 November, November. heeh. Nah kemudian, eee mungkin dari sudut pandang pribadi Sevilla ataupun mewakili teman-teman transgender, apa yang diharapkan dari sebuah perhelatan pemilu? Ada harapan nggak I khusus? Kalau saya pribadi sebenarnya berharap bahwa, teman-teman come on, eh, kita rubah pola pikir kita dan cara pandang kita terhadap apa yang kita lihat di depan kita itu. Karena menurut Sevilla, eh, apa apa yang kita lihat itu belum tentu itu benar. Apa yang kita sudah tentukan untuk jalan ke depan itu pasti benar. Karena yang mampu untuk mengarahkan kita itu ke jalan yang benar itu ya diri kita sendiri bukan orang lain. Orang lain cuma bisa memberi support. Dari hal itu kita bisa menghasilkan hal-hal yang baik. Contoh, Sevilla sendiri itu mampu ada di tengah-tengah orang-orang yang hebat. Mmm, Sevilla mampu ada di tengah-tengah, orang-orang yang ada di KPU Kota Manado ataupun di KPU provinsi. iya Dan Sevilla mampu untuk, tunjukkan bahwa ini buk ini bukan batasan. Ini bukan batasan, tapi ini adalah batu loncatan buat kita membuktikan bahwa kita punya kemampuan yang sama, iya, yang dimiliki oleh orang lain, walaupun orang lain memandang kita itu berbeda, beda, begitu. Ya harapan Sevilla ya mudah-mudahan teman-teman itu bisa bisa berani lagi untuk mencoba hal yang baru, mhm, karena, ternyata di hal yang baru itu, di dunia yang baru itu, di lingkungan yang baru itu, ada banyak cerita-cerita yang baik. iya. Bisa menghasilkan hasil yang baik juga buat komunitas kita sendiri. Itu yang Sevilla dapat, Iya. Kak. Jadi Sevilla dan teman-teman sudah membuktikan bahwa Iya, mereka juga bisa menjadi penyelenggara pemilu, betul. dipercayakan jadi KPPS, jadi Pantali, siapa tahu nanti mungkin bisa jadi, anggota dewan, kan jadi jadi pemimpin daerah. Itu pernah ada kalimat itu yang, dibilang teman-teman komunitas di saat kita itu ada bikin, sosialisasi dengan KPU provinsi Iya, juga di Kemang waktu itu, di Sinulang 1 iya, itu waktu itu, bilang
Kayaknya Sevilla ini boleh kang tora mau kasih jadi anggota dewan, siapa tahu Iya, dia boleh mau mau bawa torang aspirasi sebagai komunitas kelompok-kelompok marginal marginal, begitu. heeh. Apa yang Sevilla bilang? Impian Sevilla itu bukan menjadi seorang pemerintah, Iya. Apa eee, impiannya? impian Sevilla itu menjadi orang yang bijak, yang mampu untuk memberikan motivasi, opini positif bagi banyak orang. Mhm, Karena Sevilla sadar bahwa secara kapasitas ataupun, kemauan itu Sevilla nggak ada basic di politik. iya, Tapi Sevilla lumayan paham politik. Iya. Jujur Kak, selama Sevilla itu dapat hak untuk, memilih wakil rakyat ataupun, presiden, wali kota ataupun, gubernur, Sevilla tidak pernah menerima serangan-serangan fajar. luar biasa. Karena Money kenapa? politik tidak pernah terima dari, calon-calon ya? Amplop. Kurang tahu, teman-teman lain kurang tahu. Oh, Tapi kalau Sevilla pribadi itu karena tidak kenapa? Karena Sevilla punya satu, ada prinsip pemahaman, ya, prinsip mhm, bahwa yang mana di saat suara kita dibayar, iya, kita sudah tidak bisa mengintervensi apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin daerah ataupun negara. iya, Di saat kita tidak dibayar, tidak menerima serangan-serangan itu, kita sebagai masyarakat mampu untuk mengkritisi apa yang mhm, tidak jelas ataupun tidak bagus yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin daerah ataupun negara ini. iya. Kalau menurut, Sevilla, bagaimana pemimpin yang ideal? Presiden ataupun kepala daerah yang ideal bagi Sevilla bagaimana? Pemimpin yang ideal, Sebenarnya mau cari pemimpin ideal itu seperti apa? seperti apa, ya karena ada kita harus paham dulu, Kak, mungkin ini terlalu jauh Sevilla jelasin. Adanya negara itu karena adanya masyarakat. Iya, betul. Masyarakat yang membentukkan satu Syaratnya harus negara ada itu. masyarakat. Karena kenapa? Karena ada kebutuhan masyarakat yang harus diatur secara sistem negara, sistem organisasi, Iya, begitu. Jadi di saat, satu negara itu sudah terbentuk, contoh aja Indonesia, kita sebagai masyarakat mampu untuk menunjuk ataupun memilih suatu pemimpin yang sesuai dengan, impian ataupun kriteria kita sebagai masyarakat, yaitu memenuhi hak standar, hak hidup, hak pendidikan, ataupun hak kesehatan bagi kita sebagai masyarakat, masyarakat, ataupun mengatur sistem-sistem yang ada buat kebutuhan masyarakat, begitu. mhm, Jadi kalau mau cari pemimpin ideal itu sebenarnya Sevilla nggak ada gambaran untuk iya, mencari pemimpin susah mencari ideal, yang ideal, susah. mhm, Karena kenapa? Karena sebenarnya mencari seorang pemimpin itu kalau secara bicara waktu dorang itu calonkan diri, bawa-bawa nama masyarakat, itu Sevilla tidak akan pernah percaya. iya, Itu pemahamannya Sevilla. iya, Karena kenapa? Karena dari narasi-narasi tersebut itu sebenarnya narasi-narasi kosong sebenarnya. Iya, iya, kita tidak butuh, narasi-narasi bahwa kita pro masyarakat, kita pro, orang miskin, kita pro ndak butuh itu, masyarakat tidak heeh, butuh itu. butuh Tapi aksi, masyarakat action, butuh aksi, heeh, butuh action, heeh, gitu. Bagaimana seorang pemimpin negara itu ataupun daerah itu, bisa memenuhi standar hak dasar masyarakat aja. iya, Kesehatan gratis, pendidikan gratis, iya, gratis, itu aja. Bahan pokok yang mungkin, mampu semua kalangan masyarakat tuh beli, iya, itu. Tapi nyatanya sekarang apa yang terjadi? Masih banyak orang itu masyarakat putus sekolah, masih banyak, masyarakat yang meninggal karena tidak dapat pelayanan, pelayanan kesehatan kesehatan, yang tidak selayaknya, begitu. Jadi pertanyaan sekarang, bagaimana negara ini tidak akan hancur sedangkan kita aja tidak punya pendidikan yang setara, iya, pemahaman yang setara?
Iya. Jadi pemimpin itu harus merealisasikan semua janji-janjinya. Jangan Betul. cuma omong Iya, doang, betul. mereka juga harus beraksi. Janji yang realistis ya, Iya, yang realita aja, jangan terlalu janji-janji, jangan tinggi-tinggi, terlalu tinggi-tinggi, bawa-bawa nama versus masyarakat. Masyarakat mana? Pertanyaannya masyarakat mana? iya. Itu sih, Kak. Mungkin ada, kita sudah masuki di babak akhir mungkin ada pesan untuk teman-teman transgender, trans perempuan, trans laki-laki yang mungkin masih ada juga yang takut atau ragu-ragu atau cemas ikut dalam pemilu. Sejauh ini yang Sejauh ini sejauh semua ini yang Sevia kenal itu teman-teman itu, dari 100% itu 90% sudah memberikan kontribusi luar biasa di pemilu. Karena kenapa? teman-teman. Karena di saat itu, Kak, Sevia yang jadi media buat teman-teman bertanya. Mhm. Sevia kita KTP Minahasa, kita boleh pilih ini dan itu mesti berapa page. Itu kan sebenarnya salah satu juga perubahan yang sudah ada sebenarnya. Iya. Dulunya teman-teman tidak seperti itu. Yang Sevia aja kayak pernah bertanya, Kak. Apa mungkin karena mereka melihat Sevi dan teman-teman jadi penyelenggara, Itu mungkin. Karena mereka teman-teman melihat itu. suka untuk memberikan suara mereka di Betul. TPS. Iya. Jadi ya sesuai dengan pertanyaannya Kakak, mungkin pesan Sevia, teman-teman jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru. Ya teman-teman marilah kita sama-sama untuk belajar keluar dari zona nyamannya kita. Berani Berani untuk tampil. untuk tampil. Karena dengan kita berani tampil, disitulah orang lain ataupun masyarakat ataupun instansi-instansi tersebut itu bisa melihat secara kapasitasnya kita, begitu. Karena ini sudah terbukti, Kak. Dalam arti Sevia duduk di sini karena kenapa? Karena Sevia berani. Karena Sevia tampil. Kalau Sevia tidak tampil, Sevia tidak mungkin duduk di podcast KPU provinsi saat ini. Iya. Iya. Iya kan? Betul toh? Betul ya. Betul. Karena Sevia tampil dan syukur KPU provinsi bukan melihat secara identitas, tapi melihat secara kemampuan seorang Sevia Salsabila itu bekerja sesuai tanggung jawab yang diberikan. Iya. Dan itu terbukti. Membangun relasi bagus dengan KPU provinsi. Iya. Ini sudah berapa kali KPU provinsi itu undang Sevia, libatkan Sevia Iya. di kegiatan KPU provinsi. Ini KPU provinsi ini hebat loh. KPU provinsi Sulawesi Utara memang hebat, harus bertepuk tangan. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan ke KPU. Nah sekarang pas sudah ada di podcast, ada yang ingin disampaikan ke KPU harapannya. Dan ini kan pemilu masih 2022 tahun lagi ya pemilu. Nah, apa harapannya terhadap KPU ini? Pertama harapan, ya mudah-mudahan Sevia masih terlibat lagi. Iya, karena kerja dari Sevia dan teman-teman sudah bagus, pasti dipilih lagi menjadi penyelenggara. Iya, jangan pernah lupa Sevia. Bercanda. Harapan Sevia mudah-mudahan KPU juga masih bisa buka ruang buat teman-teman komunitas. Oh iya. Ya teman-teman komunitas masih tertarik untuk gabung menjadi panitia penyelenggaraan pemilihan ataupun pilkada yang ada di Sulawesi Utara, gitu Kak. Ya harapan Sevia mudah-mudahan KPU itu menjadi satu lembaga negara yang tanpa ada stigma, tanpa ada diskriminasi, tanpa ada kekerasan bentuk apapun. Karena Sevia percaya bahwa KPU itu tidak pernah melihat dari secara identitas ataupun ekspresi. Karena selama ini yang Sevia pahami, yang Sevia tahu, KPU Provinsi Sulawesi Utara itu melihat dari Sevia seorang warga negara Indonesia yang punya hak untuk terlibat dari kegiatan KPU. Ya, keren sekali ini. Terima kasih Pak. Ini maaf. Mbak Sevia. Mbak Sevia.
Jadi terima kasih Sevia Iya, juga sama-sama, Kang. sudah bersedia hadir di podcast KPU, sudah Sama-sama. berbagi cerita dengan teman pemilih Iya, bahwa kaum transgender juga, kaum trans perempuan, trans pria, dan juga kaum marginal lainnya itu tetap diperhatikan suaranya. Jadi semua adalah warga negara yang berhak untuk memberikan hak pilihnya. betul. Tidak ada perbedaan. Demokrasi yang sejati itu harus menyatukan semua warga negara, tidak Betul. membeda-bedakan. Betul. Baik, tuan pemilih, demikian perbincangan kita dengan Sevia Salsabila. Sevia sudah mengungkapkan ceritanya di pemilu, dia sudah terlibat sebagai penyelenggara pemilu, sebagai KPPS, dan juga sebagai pantahli dari 2019-2024. Kemudian bagaimana pandangannya tentang demokrasi dan Indonesia di masa yang akan datang, tentang harapannya bagi kaum transgender ini supaya hak-hak dari kaum transgender ini juga diperhatikan. Betul. Terlebih hak untuk memilih dan juga hak untuk dipilih sebenarnya dalam Betul. politik. Iya. Iya. Semoga perbincangan kita bermanfaat, menjadi inspirasi bagi kita semua, dan jangan lupa teman pemilih untuk selalu mengikuti konten-konten media sosial dari KPU Provinsi Sulawesi Utara, baik itu di Facebook, di YouTube, di Instagram, atau bisa update informasi teman pemilih di website KPU Sulut. Dan kita akhiri podcast kita kali ini. Saya Ferdinand dan operator Clinton. Kita jumpa lagi dalam kesempatan. Sampai jumpa.